Garut ya, Perak. Ini saya dapat karena kebetulan agak uniknya ini senang aja. Dia mumbul agak susah. Saya buat ini sepasang. Biasanya dapatnya tipis-tipis kayak gini, tapi ini kebetulan dapat mumbul. Ya, ini mana-manain karena memang batunya gampang retak ya. Aringnya juga biasa, tapi saya suka aja. Ini saya pikir gambar bunglon ya, apakah itu komodo atau binatang purba lah. Ini silakan saja. Buat saya ini seperti dunia dan akhirat dua bagian yang menyebut Dwi Loka katanya. Tapi tidak banyak orang mengetahui batu ini. Dan sepanjang perjalanan juga saya jarang juga menemukan jenis batu ini lagi. Mungkin ini motif wayang banget ya, Arjuna. Ini adalah Ka'bah ya. Ini mungkin Ka'bah zaman Nabi Ibrahim siluetnya. Jadi nggak begitu tegas, tapi ini di tengah-tengah, ini di padang pasir. Baik, saudara ketemu dengan Jody Siger Tengah. Tentulah setiap pecinta batu akik Nusantara selalu memiliki batu-batu unik ya. Apakah itu orang desa sakral, kemudian batu motif, batu-batu yang memang unik lah ya. Dan hari ini pun saya akan ngobrolin tentang batu yang menurut saya unik, dan batu gambar juga. Ya, ini batu-batu yang mencerminkan perjalanan dalam mendapatkannya berapa tahun begitu ya, sampai hari ini udah saya simpan. Dan kita akan mulai dengan batu-batu yang ada, yang kebetulan saya bawa dalam pengambilan video ini. Oke, yang pertama ini adalah batu Garut ya, Perak. Ini saya dapat karena kebetulan agak uniknya ini senang aja. Dia mumbul agak susah. Saya buat ini sepasang. Biasanya dapatnya tipis-tipis kayak gini, tapi ini kebetulan dapat mumbul. Ya, ini dapat dari kawan di Garut, Samsudin ya. Oke, berikutnya masih di liontin nih kayaknya. Ini yang Anda bisa lihat liontin yang ada ini. Meskipun jarang juga sih saya pakai, tapi senang aja. Yang pertama adalah ini bahan, ini memang nggak di kemana-manain karena memang batunya gampang retak ya. Aringnya juga biasa, tapi saya suka aja. Ini saya pikir gambar bunglon ya, apakah itu komodo atau binatang purba lah. Ini silakan saja. Nah, bisa dilihat ini juga ada gambar flamingo begitu, flamingo hitam saya sebut ya. Tapi ini saya menyukai kesederhanaannya. Ini kayak jenis-jenis tipikal komodo atau cicak mungkin. Tapi ya cukup sangat. Lalu berikutnya ada, ini umum ya, orang saya pikir punya, tapi saya suka karena memang ada nilai cerita di balik ini, yaitu tentang kawan saya yang lagi kena musibah. Ini saya dapat ya, saya koleksi sebagai kenang-kenangan cendana ya. Semakin hari semakin ruwet di dalamnya, itu mencerminkan kehidupan manusia yang ruwet tentunya ya, kalau kita tidak dekat pada Tuhan. Oke, berikutnya batu kerawang katanya. Nah, ini saya suka. Saya suka karena kesederhanaannya. Batunya kalau dilihat seperti ini, ya ini seperti, saya suka aja bahwa dia di dua bagian. Buat saya ini seperti dunia dan akhirat, dua bagian yang tidak terpisahkan. Kalau dalam agama Islam kan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Nah, ini bisa dilihat seperti garis tegas ya, pohon. Nah, tapi yang paling saya suka dari batu ini adalah bintik-bintik ini yang
seperti orang berjajar berjalan ke satu tujuan, bahwa manusia pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, dan saya anggap ini akhirat, ini duniawi, semua akan dihisab, dan ini adalah perjalanan menuju akhirat. Batu ini saya namai begitu, ya karena bagian ininya yang paling unik. Lalu berikutnya ada batu Garut. Ini batu Garut yang saya simpan. Ada yang menyebut Dwi Loka katanya, tapi tidak banyak orang mengetahui batu ini. Dan sepanjang perjalanan juga saya jarang juga menemukan jenis batu ini lagi. Mungkin adalah beberapa kolektor memiliki atau beberapa orang, tapi buat saya ini item spesial, jarang. Masih bahan batu Garut. Nah, yang ini diukir Kang Aden Baal itu batu Ali. Ini memposting batu ini bahan Cianggel, lalu Dadis perak. Saya suka ukirannya karena dia timbul tuh, dan lama-lama warnanya berubah. Ini saya dapat dari beliau, tapi ada item yang dari beliau yang ukiran begini nggak saya dapat karena beliau nggak ngelepas kayaknya. Aduh, itu item luar biasa. Nah ini yang unik, saya suka karena dia ini motif wayang banget ya, Arjuna. Wah, ini kalau rencananya mau saya pakai bersama Pirus di acara Pandawa 5 ya. Nah ini mirip banget, kalau buat saya ini mirip banget wayang, dan warnanya, perpaduan warnanya cukup sederhana, adem, tapi sakral ya. Oke, berikutnya adalah bahan Darson. Nah ini saya dapat dari Hendra Pak Hamud ya. Ini saya suka, jadi ada bahan berapa kilo, saya potong bagian ini aja, saya gosok di Rahmat Gosok Poles di ITC, saya ambil bagian ini aja. Ini adalah Ka'bah ya, ini mungkin Ka'bah zaman Nabi Ibrahim siluetnya, jadi nggak begitu tegas, tapi ini di tengah-tengah, ini di padang pasir di. Ini saya suka banget, ini gambar Ka'bah ini pas banget, dan ini adalah salah satu yang koleksi saya miliki ya. Berikutnya adalah saya dapat dari kawan di Lembang. Ini sengaja saya buat diputar, bisa diputar ya saudara nih. Liontin ini saya juga, ini kayaknya batu dari Jawa. Tapi kalau saya pakai seperti ini, Anda bisa lihat. Ini adalah Dewa Asura. Ini saya sebut Dewa Asura aja. Apakah Ganesha atau Asura saya nggak tahu. Tapi sebentar ya. Nah, Anda bisa lihat nih. Ini tangannya banyak. Ini matanya. Tapi kalau ngelihat hidungnya sih kayaknya Ganesha. Cuma kalau ngelihat seremnya ini kayaknya Asura. Ini tangannya banyak, saudara. Ini mantap. Nah, sengaja saya putar karena bisa dibalik begini. Dibalik begini, saya pakai begini. Ini gambar putri noni Belanda nih, sebelah sini. Sebenarnya ada 3 gambar, bisa ya. Apalagi sebelah mana. Tapi ini gambar perempuan. Jadi kalau saya mau pakai begini ya, ini gambar perempuan. Sebelah sini putri lah ya, putri noni Belanda. Jadi kalau saya balik lagi ya, ini gambar dewa dalam agama Hindu apa Buddha ya. Ini oke ya, ini koleksi banget ini. Dan yang cincinnya ada saudara, ada batu ini representasi inisial huruf saya, nama singkat saya. Ini huruf Y ya, ini huruf D. Nah kalau saya kan biasanya dipanggil di keluarga Yudi, jadi nama asli Rahma Yudi dipanggilnya Yudi. Nah ini YD. Lalu berikutnya ini dari si Mbah Margo, saya chefnya Ignatius tapi sekarang Margo Nugroho. Nah ini delima, ringnya saya dapat dari Saiful Mustafa, kebetulan nggak tahu dia dapat dari mana, tapi ini emas, ini perak, lalu dipasang di Mang Deden ITC Kebun Kelapa. Wah ini dipakai aja, saya senang merah delima nih ya. Berikutnya ini batu angka 8 ya, ini dapat dari orang Subang. Nah ini saya senang aja, ini kalau dihitung ini ada 7 lapis.
Jadi saya merepresentasikan kehidupan aja lah, 7 lapis, lapis langit, 7 lapis bumi. Ini ada 7 lapis semua ini rata saudara. Nah di ujungnya adalah lapisan tertinggi, ini angka 8. Ini saya suka banget untuk mengingat tentang diri kita dan agama kita. Lalu ini batu Garut, dapat dari teman di Garut, motif. Jadi ada angka 2 saya punya, ada 5, angka 4 ya begini. Nah ini kalau ini sih kayak huruf Z, tapi kalau di gini huruf angka 2. Saya suka batu yang bisa dibulak-balik pakainya. Itu ini lumayan. Dan terakhir adalah koleksi batu yang merepresentasikan agama-agama di Indonesia. Kalau tadi ada Ka'bah, ada juga saya punya batu motif lafaz Allah. Lalu ada batu yang menggambarkan dewa dalam agama Hindu apa Buddha gitu. Lalu yang ini adalah batu dari agama Kristen ya. Ini huruf angka 4. Tapi kalau dibalik ini salib yang ada bayangannya. Jadi kalau rekan-rekan membaca sejarah Yesus mungkin ya di salib. Nah, ini saya menggambarkan seperti itu. Batu kerukunan umat lah. Tapi batu ini uniknya sebenarnya angka 4, lalu di sini seperti salib yang sangat tegas. Kalau dilihat di belakang ini ada angka 4 Romawi. Tapi nggak akan kelihatan sih saudara. Cuma ada ini angka 4 Romawi. Jadi ini angka 4 biasa, ada angka 4 Romawi di belakang. Kalau dilihat dari belakang ya. Tapi saya buatnya seperti ini. Ringnya biasa saudara. Ring biasa, tapi saya suka motifnya. Terakhir adalah batu Garut yang melambangkan kejantanan. Ini batu Garut ini gambar alat vital laki-laki. Ini lagi tegak berdiri. Saya suka aja. Ini dapat dari handle. Kalau dibalik juga sama ini tuh bolak-balik. Ini batu yang unik luar biasa. Ini ya. Ini mengingatkan aja bahwa setiap laki-laki harus tegak berdiri dukung keluarganya. Gitu. Oke, saudara, kupas tuntas batu Nusantara bermotif kebanyakan tentang diri kita dan Tuhan. Karena saya percaya bahwa sebetulnya batu akik itu adalah, kalau dalam kita tarik dalam ranah bisnis ya bisnis Tuhan. Saya sebutnya begitu aja. Bisnis Tuhan itu hanya Tuhan yang menciptakan, kita nggak bisa, lalu kemudian kita cuma ngolah, bahkan saya sendiri juga nggak ngegali, lalu kemudian nggak ngegosok, cuma nonton dapat, ya jadi itu mengingatkan saya tentang Tuhan dan hablum minanas, hablum minallah ya. Jadi saya dapat benda-benda luar biasa ciptaan Tuhan ya tentu itu ke atas dan ke vertikal horizontal ya, dan tentunya hubungan dengan manusianya saya dapat ini dari rekan-rekan, jadi tidak capek gitu, tinggal dapat. Mereka yang ngegosok, mereka yang ngebentuk, nggak tahu juga apakah mereka itu dapat untung atau tidak, tapi bersyukur saya dapat ini semua ya. Terima kasih, jangan lupa bersyukur, selalu rukun dalam memajukan akik Nusantara. Salam dari Sigar.